Selamat pagi teman-teman. Kami dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah kelas 3A PGSD kelompok 15 akan menjelaskan tentang penyebab perubahan wujud. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tini Nenggolan. Perkenalkan, nama saya Rika Kristina Borusinurat. Siapa yang tahu apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis perubahan wujud zat, yaitu yang pertama adalah membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, yang keenam mengkristal. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es akan menjadi es batu. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya yaitu pada cover barus yang disimpan pada lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dan contohnya yaitu pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju, misalnya pada pembuatan garam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram perubahan wujud, di mana diagram perubahan wujud terbagi menjadi 3 zat, yaitu zat gas, zat padat, dan zat cair. Zat padat menjadi zat cair disebut mencair. Ini merupakan peristiwa yang memerlukan kalor. Yang kedua, zat cair menjadi zat padat disebut membeku. Ini merupakan peristiwa yang melepaskan kalor. Yang ketiga, dari padat menjadi gas disebut menyublim yang memerlukan kalor. Yang keempat, dari gas menjadi zat padat biasa disebut mengkristal dan melepaskan kalor. Dan yang kelima, dari zat gas menjadi cair disebut mengembun. Ini merupakan peristiwa melepaskan kalor. Dari zat cair menjadi gas biasa disebut menguap. Ini merupakan peristiwa yang memerlukan kalor. Setelah membahas mengenai diagram perubahan wujud, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya perubahan wujud dan faktor-faktor penyebab perubahan wujud. Nah, penyebab terjadinya perubahan wujud zat atau materi adalah suhu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab perubahan wujud benda sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanasan, yang kedua pendinginan, yang ketiga pembakaran, yang keempat pembusukan, yang kelima pencampuran dengan air, dan yang terakhir yang keenam adalah perkaratan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan dapat menyebabkan perubahan wujud cair menjadi gas, dan yang kedua padat menjadi cair, dan yang ketiga
padat menjadi gas. Oke, selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan disebabkan karena zat cair melepaskan kalor sehingga menjadi padat. Selanjutnya ada pembakaran. Pembakaran dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dan warna. Dan yang keempat, pembusukan. Disebabkan oleh bakteri pembusuk dan dapat menyebabkan perubahan warna, bau, bentuk, dan kekerasan pada benda. Yang kelima yaitu pencampuran dengan air. Gula dan garam bila dicampur air dan diaduk akan larut dan tidak terlihat lagi bentuknya. Dan yang keenam, perkaratan. Penyebab perkaratan adalah kelembapan udara dan banyak sedikitnya oksigen di daerah tertentu. Contoh pemanasan yaitu yang pertama, dari zat cair menjadi zat gas. Misalnya, air yang direbus secara terus-menerus, lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Yang kedua, dari zat padat menjadi cair. Misalnya, mentega yang dipanaskan akan mencair. Yang ketiga, dari zat padat menjadi zat gas. Misalnya, pada kapur barus yang disimpan di lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, pendinginan. Pendinginan dapat menyebabkan wujud cair menjadi padat. Misalnya, es lilin cair dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es lilin yang beku. Selanjutnya ada pembakaran. Pembakaran dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dan warna. Misalnya, kayu dibakar akan berubah warna menjadi abu-abu. Selanjutnya yaitu pembusukan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk dan dapat menyebabkan perubahan warna, bau, bentuk, dan kekerasan benda. Misalnya, roti yang telah jamur dan buah yang telah busuk. Selanjutnya pencampuran dengan air. Misalnya, gula bila dicampur air dan diaduk akan larut dan tidak terlihat lagi bentuknya. Selanjutnya yang terakhir, perkaratan. Contohnya, besi yang telah berkarat dan rantai yang telah berkarat. Berikut adalah video mengenai percobaan perubahan wujud yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada perubahan wujud mencair. Seperti percobaan yang saya lakukan, ketika lilin dipanaskan, suhunya akan naik, sehingga lilin akan meleleh atau mencair. Perubahan wujud yang terjadi yaitu dari zat padat menjadi zat cair. Selanjutnya yang kedua, ada perubahan wujud membeku. Seperti percobaan yang kita lihat, yang pertama, lilin akan meleleh jika dipanaskan. Tetesan lilin tersebut lama-kelamaan akan mengeras atau membeku jika dibiarkan, sehingga terjadi perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Kemudian pada percobaan yang ketiga, ada sebuah gelas yang berisi air panas. Ia akan menguap karena terjadi penyerapan kalor yang dipengaruhi oleh suhu, sehingga terjadi perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas yang disebut dengan menguap. Percobaan yang keempat masih berkaitan dengan percobaan yang ketiga, yaitu gelas yang berisi air panas, kemudian ditutup. Tunggu hingga beberapa menit. Apa yang terjadi? Pada permukaan tutup gelas terbentuk titik-titik embun karena uap air panas yang tidak dapat keluar, sehingga terjadi proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari zat gas menjadi cair. Pada percobaan yang terakhir, ada sebuah kapur barus yang dihaluskan, kemudian diletakkan di kain hitam. Kapur barus lama-kelamaan akan hilang jika dibiarkan di udara yang terbuka karena mengandung zat kimia yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan tersebut, sehingga terjadi perubahan wujud dari zat padat menjadi
zat gas yang disebut dengan menyublim. Demikianlah pembahasan materi yang kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.